Halo, selamat siang, selamat pagi ya, bagi saudara-saudara yang pada hari ini bisa berjumpa kembali dengan Pak Dion ya. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, Pak Dion akan membahas tentang peribahasa ya, peribahasa atau kata-kata mutiara ya, baik yang berasal dari Indonesia, dari dalam negeri, bahkan dari daerah-daerah ya, mungkin dari Pulau Jawa atau dari Pulau Sumatera ya, ataupun juga bahkan dari luar negeri ya, mungkin dari yang berbahasa Inggris atau yang mungkin berasal dari bangsa Cina dan lain-lain ya. Jadi akan kita mulai beberapa peribahasa atau kata-kata mutiara yang sebenarnya sangat tinggi ya, sangat tinggi nilainya, yaitu mencerminkan budaya ya, budaya manusia, budaya Indonesia terutama ya, yang sangat berguna untuk membentuk sifat dan watak kita sendiri. Jadi ini warisan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita untuk bangsa Indonesia terutama ya. Akan saya mulai dengan peribahasa yang pertama, yaitu ini barangkali dari bahasa asing ya, better late than never ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Ini better late than never, ini barangkali dari bahasa Inggris ya. Ada juga yang bahasa Inggris lain itu no gain no pain ya, no gain no pain. Gain itu mendapat, pain itu sakit ya, maksudnya orang itu tidak akan mendapatkan keberhasilan tanpa melalui kesakitan ya. Jadi tidak ada yang sukses tanpa berjuang, kurang lebih begitu. Ini yang berasal dari bahasa Inggris. Lalu ada satu lagi dalam bahasa Inggris itu don't put off until tomorrow what you can do today ya. Jangan ya, put off ini semacam menunda ya, jangan menunda sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan pada hari ini. Nah, ini suatu nasihat bahwa kita jangan suka menunda-nunda sesuatu ya, tidak boleh ditunda sesuatu ya. Lalu satu lagi, an apple a day will keep you healthy ya. An apple a day will keep you healthy. Atau ada yang mengatakan an apple a day will keep a doctor away ya. Maksudnya kita disarankan atau dianjurkan untuk selalu makan buah-buahan ya. Apple ini buah-buahan agar tubuh kita sehat ya. Jadi apel sehari akan menjaga kita sehat, kurang lebih itu ya. Lalu berikutnya akan kita lihat banyak satu lagi ini, kalau tidak salah ini berasal dari bahasa Cina ya, tapi diterjemahkan dalam berbagai bahasa, terutama bahasa Indonesia ya. Misalnya 1000 mil ya, perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah ya. Ada yang dalam bahasa Inggris juga ya, 1000 miles travel begins from one step ya, itu ada terjemahan dalam bahasa Inggrisnya juga ya. Kalau tidak salah itu berasal dari Cina ya, dari bangsa Cina. Lalu kita ambil dari bahasa kita sendiri, dari bahasa Indonesia, atau juga ini barangkali terjemahan dari bahasa asing ya. Hari ini lebih baik dari kemarin. Ini dalam bahasa Inggris ada juga. Today is better than yesterday ya. Today is better than yesterday. Peribahasa ini sangat berisi nasihat ya, jadi supaya kita hari ini berbuat lebih baik dari hari kemarin. Lalu ada lagi ini juga kalau tidak salah itu dari aslinya dari bangsa Cina ya. Di atas langit masih ada langit ya. Ini sering kalau kita baca cerita-cerita silat dari Cina ya, dari
Itu juga seorang pendekar yang bisa dikalahkan oleh pendekar lainnya. Meskipun dia merasa sudah sangat hebat, tapi ternyata ada pendekar lain yang bisa lebih hebat lagi. Ya. Itu beberapa tadi itu dari lebih dari bahasa, sebenarnya berasal dari budaya asing atau bahasa asing, tapi sangat berguna juga, sangat bermanfaat bagi kehidupan kita ya, karena berisi nasihat-nasihat yang sangat berharga. Lalu dari bahasa kita tidak kalah baiknya ya. Dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali berisi nasihat-nasihat atau peribahasa yang sangat tinggi nilainya ya. Antara lain ini, semakin berisi semakin merunduk ya. Atau kalau lengkapnya itu ibarat ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk ya. Itu bahasa Indonesia ya, dari asli bahasa Indonesia. Lalu ada di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Ini kalau tidak salah dari Minangkabau ya, ini dari peribahasa dari Minangkabau ya, dari Sumatera Barat. Ini juga sangat bagus ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Itu kurang lebih artinya dimanapun kita berada kita harus menghormati ya adat istiadat setempat ya. Jadi misalnya kita tinggal di Irian Jaya, tinggal di Papua, maka juga kita harus mengerti ya bagaimana adat kebiasaan orang Papua, jadi sehingga tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat. Lalu berikutnya lagi ini dari bahasa Jawa ya, onorgo onorupo ya. Onorgo onorupo itu artinya ada harga ada rupa. Jadi kalau harganya mahal biasanya itu ya barangnya bagus ya. Demikian juga kalau harganya murah itu biasanya juga barangnya tidak bagus. Itu dalam bahasa Jawa onorgo onorupo ya. Lalu ada lagi bahasa Jawa juga nih, becik ketitik olo ketoro ya. Becik ketitik olo ketoro. Jadi kalau baik itu akan ketahuan ya. Demikian juga kalau jelek juga kita akan ketahuan ya. Itu bahasa Jawanya becik ketitik olo ketoro ya. Lalu ada lagi ajining rogo gumantung saka ing busana, ajining diri gumantung saka ing lati ya. Ini terjemahnya harga badan kita ini, harga rogo itu badan ya. Harga badan kita ini tergantung dari pakaian kita ya. Jadi biasanya orang penampilannya rapi ya, pakai jas, pakai ya pakaian yang mahal itu biasanya akan dihormati ya, akan dihargai ya. Misalnya di perjamuan atau pesta maka dia biasanya akan ditempatkan di tempat-tempat yang lebih bagus ya. Lalu ajining diri gumantung saka ing lati, harga diri ya. Harga diri tergantung dari mulut ya. Dari apa yang kita katakan itu akan menentukan harga diri kita, harga kepribadian kita ya. Lalu ada lagi ojo adigang, adigung, adiguno. Ini bahasa Jawa juga. Artinya kita jangan kalau mempunyai kekuasaan atau mempunyai uang itu jangan sombong ya, jangan menyombongkan kekuasaan, jangan menyombongkan ya, pangkat ya, misalnya kita punya pangkat atau derajat, kita jangan menyombongkan diri. Lalu ada berikutnya lagi ya, kita cari yang sangat terkenal ya. Jadi banyak peribahasa atau kata-kata mutiara yang sangat terkenal ya. Nanti pada suatu saat kita bahas satu persatu ya. Ada lagi dari bahasa Jawa lagi nih ya, kencono katon wingko ya. Kencono waton wingko itu, kencono itu emas ya. Katon itu kelihatan, wingko itu pecahan genteng ya. Jadi emas kelihatannya seperti pecahan genteng ya. Ini maksudnya orang itu kalau benci ya, kalau benci orang yang baik-baik itu akan kelihatan jelek ya.
Jadi kencono, katon, wingko ya. Meskipun orang itu sebenarnya baik ya, tapi karena kita benci atau tidak suka, maka orang itu kita anggap tidak berharga ya. Sebaliknya juga sama, wingko, katon, kencono. Nah, ini kalau suka ya, orang itu kalau suka, kalau cinta ya, pecahan gentengnya, pecahan dari genteng itu tampak seperti emas. Ini juga peribahasa yang sangat bagus ya. Kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan bermasyarakat, kadang-kadang seorang pemimpin kita yang baik ya, tapi kita anggap karena kita tidak suka ya, tidak kita pilih dulu sebagai misalnya gubernur atau kepala negara, sehingga kelihatan jeleknya ya, jadi dianggap jelek. Begitu juga yang jelek karena kita jagokan, maka kita anggap baik ya. Lalu ada lagi berikut, tresno jalaran seko kulino ya. Cinta itu terjadinya karena sering biasa ya, biasa bergaul ya. Jadi kalau kita biasa bergaul ya, karena jadi teman sekerja atau ya teman kuliah ya. Maka akhirnya kita menjadi cinta ya, karena terbiasa di bahasa Jawa. Tresno jalaran seko kulino ya. Nomor berikutnya masih dari bahasa Jawa nih, banyak sekali bahasa Jawa ya, peribahasanya sangat bagus ya. Kutuk marani sunduk ya. Kutuk marani sunduk itu, kutuk itu jenis ikan ya. Ikan gabus ya, itu kutuk ya. Ikan gabus itu yang berfaedah untuk menyembuhkan penyakit ya. Kalau Anda habis operasi itu suka ini dianjurkan makan ini kutuk atau ikan gabus ya, karena di sana ada kandungan semacam zat yang bisa menyembuhkan penyakit ya. Kutuk marani sunduk, maran itu mendekati ya, jadi kutuk mendekati, sunduk itu kait ya, kait atau sini semacam kail ya. Jadi ikan gabus mendekati kail ya. Lalu berikut sama juga ini, ulo marani gebuk ya. Ulo itu ular ya. Ular mendekati gebuk itu alat pemukul ya, alat memukul. Jadi seekor ular yang mendekati alat pemukul, jadi supaya misalnya dia bisa terbunuh karena dipukul ya, itu pemukul. Lalu banyak juga dari bahasa Indonesia sendiri, mungkin dari berbagai daerah ya, seperti ini, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul ya. Kalau nggak salah dari daerah Minangkabau atau daerah Melayu ini ya. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kalau ringan ya kita istilahnya ini gotong royong, jadi untuk menunjukkan sifat kita itu sebaiknya gotong royong. Jadi ringan dan berat kita tanggung bersama, maksudnya begitu ya. Lalu sama juga tangan mencencang, bau memikul ya. Tangan mencencang, bau memikul. Ini juga sama ya, artinya kita mempunyai kewajiban masing-masing ya. Tangan untuk mencencang, untuk mengikat, lalu bau untuk memikul. Jadi kita harus bertanggung jawab pada tugas kita masing-masing, kurang lebih begitu ya. Lalu berikut, seberat mata memandang, lebih berat bau memikul ya. Ini sama juga ya. Seberat-beratnya mata memandang, lebih berat bau memikul ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain ya, itu yang menderita atau ya mengalami kesulitan ya, kita suka katakanlah menyatakan pada orang lain, tapi sebenarnya lebih berat lagi orang yang sedang menderita itu sendiri ya. Jadi seberat-berat mata memandang, lebih berat lagi yang memikul ya. Berikut lagi ini untuk katakanlah memberi nasihat kepada kita. Suka orang itu melihat kesalahan orang lain itu ya dibesar-besarkannya. Sedangkan kalau kita membuat kesalahan sendiri itu kita tidak kita anggap kita baik ya, kadang-kadang kita tidak bersalah ya, orang lain yang lebih bersalah. Ini ungkapannya, kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ini ya, jadi kita suka melihat kesalahan orang lain itu dibesar-besarkan ya.
Sedangkan kesalahan diri kita suka ditutup-tutupi ya. Seolah-olah kita itu bersih ya, suci ya, tidak bersalah. Sedang orang lain itu ya salahnya besar ya. Lalu berikut air beriak ya. Air beriak tanda tak dalam ya. Air yang beriak itu kalau sungai itu air yang cetek ya, yang tidak dalam itu suka beriak, jadi gelombangnya itu besar ya. Itu namanya air beriak. Tadi tak jadi kalau airnya beriak itu tidak tekanan, jadi alurnya itu kelihatan ya. Tapi kalau dalam biasanya maka tenang airnya ya. Lalu berikut tong kosong nyaring bunyinya ya. Tong kosong nyaring bunyinya ini juga petuah bagi kita supaya jangan banyak ya bicara ya, banyak menyombongkan diri karena gitu ya. Orang tong kosong itu nyaring bunyi ya. Jadi kalau kita punya tong yang kosong ya, misalnya tong minyak atau tong air itu kita pukul kalau kosong ya punya nyaring ya. Itu untuk menunjukkan bahwa kalau kita itu tidak memiliki kemampuan atau ilmu yang memadai itu maka biasanya kita banyak bicara ya. Lalu berikutnya ini sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Ya, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Ini juga petuah bagi kita untuk selalu hemat ya, hemat menabung uang biasanya. Menabung jadi supaya sedikit ya, mungkin hanya 100-200 setiap hari tapi lama-lama akan banyak ya. Itu supaya kita hemat ya, hemat menabung. Lalu berikutnya lagi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Itu biasanya berisi agak lengkap ya, agak panjang kayak pantun itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Jadi itu biasanya berisi peribahasa itu semacam pantun itu. Ini berarti kurang lebih dari daerah Melayu ya, Melayu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Ini sangat bagus juga ya. Jadi kalau kita berjuang atau kita berusaha untuk mencari penghidupan, mencari pekerjaan ya, kita awalnya juga harus katakanlah bersakit-sakit dulu. Jadi harus berjuang dulu ya. Jadi tidak terlalu memperhitungkan hasilnya dulu. Nanti kalau udah lama ya baru mungkin nasib kita akan jadi lebih baik ya. Itu berikutnya. Lalu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini untuk menggambarkan bahwa biasanya seorang anak ya, seseorang anak itu tingkah lakunya ya, tabiatnya tidak jauh berbeda dengan orang tuanya ya. Itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Jadi kalau orang tuanya biasanya hebat, anaknya akan hebat juga ya. Demikian juga kalau orang tuanya mungkin mempunyai catatan yang kurang baik ya, misalnya penjahat atau sering keluar masuk penjara, mungkin anaknya diperkirakan begitu, atau itu untuk menunjukkan kurang lebih begitu ya. Meskipun kadang-kadang orang tuanya baik ya, tapi anaknya ada yang kurang baik ya. Tapi ada juga orang tuanya kurang baik tapi anaknya baik ya. Ada juga beda ya. Tapi ini peribahasa ini diartikan seperti itu ya. Jadi kalau orang tuanya hebat, anaknya hebat, atau orang tuanya tidak baik, anaknya tidak baik. Ini yang nomor berikutnya juga hampir sama. Pohon yang baik dikenal dari buahnya ya. Ini lebih pada orang yang baik ya. Orang yang baik itu akan dilihat dari pekerjaannya ya, dari hasilnya. Jadi kalau orang yang berilmu ya, orang yang berilmu ya, lalu menghasilkan ya tadi misalnya
gajinya besar ya, penghasilannya besar ya, termasuk mempunyai pangkat yang baik dan seterusnya. Oke, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Nanti untuk lain kali barangkali akan kita bahas satu persatu ya, supaya kita lebih jelas maksud dari peribahasa atau kata-kata mutiara yang kita sebutkan tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau seandainya konten ini bermanfaat, silakan di subscribe, di komen, dan di share ya. Jadi silakan beri komen di bawah ya, supaya bisa untuk masukan apabila saya membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih, selamat siang.